Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di topik network flow bagian kedua. Jadi kalau di bagian pertama kita membahas definisi dasar dari network flow. Untuk bagian kedua ini kita akan membahas satu algoritma bagaimana cara kita menghitung sebuah maksimum network flow. Nah, algoritma ini disebut sebagai Ford Fulkerson algoritma. Ini merupakan salah satu algoritma. Sebenarnya banyak algoritma yang bisa digunakan. Cuma untuk topik ini saya hanya menggunakan algoritma Ford Fulkerson algorithm. Oke, mungkin sebelum kita membahas terkait dengan algoritma ini, kita review dulu basic dari network flow. Jadi kita mengetahui bahwa network flow itu merupakan sebuah graf berarah, di mana edge yang menghubungkan antara vertex itu disebut sebagai kapasitas dari flow, maksimum kapasitas. Sedangkan flow atau mungkin air atau mungkin barang yang dilewatkan melalui jalur itu maksimal adalah sebanyak dari kapasitasnya. Bisa lebih kecil ataupun sama dengan maksimal kapasitasnya, tapi tidak boleh lebih besar dari kapasitasnya. Seperti itu. Nah, ini. Kemudian di dalam flow itu juga kita mengasumsikan satu flow itu hanya mengalir sekali dalam waktu yang sama di edge yang sama, seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah yang namanya residual network. Jadi residual network di sini adalah sisa dari flow yang tidak digunakan. Nah, misalnya sebagai contoh adalah gambar ini. Nah, jadi residual network ini merupakan selisih dari kapasitas maksimal dikurangin dengan flow yang sudah lewat ya. Nah, itu selisihnya ini disebut sebagai residual network atau mungkin kita bisa menyebut sebagai jaringan sisa atau mungkin flow sisa. Kenapa kita membahas ini? Karena nanti residual network ini akan digunakan oleh algoritma yang akan kita jelaskan. Nah, sebagai contoh dari residual network ini adalah misalnya ini adalah flow network, jadi artinya adalah kapasitasnya 13, kemudian flow yang lewat itu hanya 8, kapasitasnya adalah 16, sedangkan flow yang lewat itu hanya 11. Nah, kalau kita lihat sisanya adalah 5. Yang ini sisanya adalah 5 juga ya. Otomatis sisa inilah yang nanti disebut sebagai residual network. Nah, sisa 11 dengan 16 sisanya 5, maka dari S ke V1 maka tetap 5, sedangkan sebaliknya adalah 11 gitu ya. Jadi memang kita membuat berarah seperti ini. Jadi ini adalah sisanya, sedangkan yang 11 ini adalah yang sudah digunakan flow-nya. Nah, ini juga sama, ini flow-nya adalah 12, tapi kalau sisanya 0, kita nggak perlu bikin tanda panah seperti ini, diisi 0 lagi seperti ini ya, nggak perlu. Karena ini yang disebut sebagai residual network, hanya menampilkan kalau ada sisanya. Kalau nggak ada sisanya ya sudah, tidak usah ditampilkan. Nah, di dalam residual network ini nanti kita akan mengenal istilah namanya augmenting path. Augmenting path ini adalah jalur yang bisa ditempuh untuk sebuah flow dari sumber ke tujuan tertentu. Ini yang disebut sebagai augmenting path, itu ya. Misalnya ini adalah contoh dari augmenting path. Jadi ini adalah flow-nya, kemudian ini salah satu augmenting path-nya. Jadi dari sini kita bisa melalui flow 5, kemudian kita flow 4, kemudian kita lanjutkan dengan 5. Jadi 5, kemudian diflowkan dengan 4, kemudian diflowkan dengan 5. Nah, kalau kita lihat ini 4 ini sebenarnya ini adalah ini salah satu contohnya. Ini sebenarnya harusnya adalah sisa dari yang lewat ini ya, yang lewat dari sini 4 ini seharusnya tidak 4, tidak 4 seperti itu ya. Nah, kita bisa melalui path yang manapun yang memang kita inginkan, misalnya 5 kemudian ke 3, kemudian 3 ke, nah ini setelah 3 kan nggak bisa lagi kan, berarti kan memang tidak ada path yang lewat 3, atau mungkin bisa saja kita melalui misalnya dari 5 kemudian 4 kemudian 4 ke 5. Nah, ini adalah contoh dari augmenting path. Nah, augmenting path ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencari maksimum flow dari sumber ke dalam tujuan. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu menggunakan algoritma yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau kita melihat mengacu pada augmenting path yang kita miliki, maka alurnya kan ini 5, kemudian ini 4, kemudian ini 5. Yang minimal berapa? Yang minimal adalah 4. Berarti kita bisa menganggap bahwa kapasitas dari augmenting path ini adalah 4.
Jadi kapasitas residual capacity-nya itu adalah 4. Jadi nanti 4 ini akan kita simpan sebagai tambahan dari maksimum flow yang kita hitung. Nah, bagaimana cara menghitung maksimum flow? Nah, ini menggunakan metode algoritma klasik, itu kita biasanya itu memiliki 3 metode, memiliki 3 tahap. Yang pertama, kita menghitung augmenting pad-nya dulu. Kemudian setelah menghitung augmenting pad, nanti kita akan menghitung nilai residualnya. Setelah kita menghitung nilai residualnya, baru kita nanti menghitung lagi augmenting pad, begitu seterusnya sampai kita tidak mendapatkan augmenting pad. Nah, secara lebih detail terkait dengan algoritma Ford-Full-Castle algorithm, nah ini contohnya. Jadi kita mencari augmenting pad yang mendapatkan seminimal mungkin jalur, kemudian jalur ini diupdate untuk mendapatkan sebuah residual network. Nah, mungkin kalau secara sekilas agak sulit untuk dipahami, kita akan melihat menggunakan contoh saja ya. Nah, oke, misalnya contohnya adalah ini adalah original network. Nah, kenapa augmenting pad-nya dapatnya seperti ini? Kita hitung, kita kan menginginkan adalah maksimum flow dari S ke T. Maka sekarang untuk mendapatkan augmenting pad ini adalah pad dengan jalur flow terkecil gitu ya. Jadi kita harus mulai mundur dari T ke S. Nah, kita mulai dari T. Ada berapa flow, ada berapa jalur yang menuju ke T? Ada 2 ya, yaitu 20 dan 4. Antara 20 dan 4, mana yang minimal? Yang minimal ada 4, berarti kita tandakan ini sebagai pad. Itu ya. Nah, sekarang kita balik ke sini, V4. V4 ini ada berapa jalur yang menuju ke V4? Hanya 1 kan? Yaitu ini. Berarti kita tandakan 4 seperti ini ya. Kita tandakan 4. Kemudian kita menuju ke V2. V2 ada berapa jalur yang menuju ke V2? Ada 3 ya. 13, 10, dan 9. Yang minimal yang mana? Yang minimal adalah 9. Berarti kita tandakan pad-nya. Itu ya. Kemudian kita cek dari V3 ada berapa jalur yang menuju ke V3? Cuma 1, berarti ini. Gitu ya. Kemudian V1. Dari V1 ini ini ya, ada berapa jalur? Ada 2, yaitu 16 sama 4. 16 dan 4. Cuma masalahnya 16 ini menuju S dan 4 ini menuju V2. Karena V2 ini sudah dikunjungin, kita nggak perlu kunjungin lagi. Berarti sisanya adalah 16. Berarti ini adalah yang disebut sebagai augmenting pad. Nah, dari augmenting pad ini, yang minimal mana sih? Ini 16, ini 12, kemudian ini 9, kemudian ini 14, kemudian ini 4. Nilai minimalnya berapa? Nilai minimalnya adalah 4, gitu ya. Jadi karena nilai minimalnya 4, berarti kita akan mengalirkan flow sebanyak 4 dari sini. Jadi nanti ini akan berubah menjadi 4, 16, gitu ya, 4, 16. Kemudian ini 4 menjadi 4, 12. Jadi mengalir 4 ya. Ini 4, 9. Kemudian ini 4, 14. Dan ini adalah 4, 4. Seperti itu ya. Nah, baru setelah kita mendapatkan flow-nya, sekarang kita menghitung residualnya. Residualnya ini adalah flow-nya ya. Flow-nya seperti ini dihasilkan dari augmenting pad yang original. Dan selanjutnya kita menghitung resulting flow-nya itu adalah sebanyak 4. 4 ya, 4 minimal. Kemudian setelah itu kita menghitung residual network-nya. Nah, ini yang tadi sebelumnya resulting flow 4, kita menghitung residual network-nya. Maka residual network-nya itu adalah seperti ini ya. Jadi yang di sana sisanya 12, yang ke sana soal ini kebalik ini. Ini harusnya 5. Sorry, ini harusnya 4 ya, ini 4. Ini harusnya adalah 5 seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek ini adalah residual network-nya. Kita mulai dari T ya. Dari T, karena 4 ini kan sudah tidak bisa dilalui ya, otomatis mau nggak mau tinggal ini ya, tinggal 20 ya, tinggal 20 ini ya, tinggal 20. Kemudian dari sini, dari 20 kan V3. Ada berapa sih yang menuju V3? Ada 2, yaitu ini dengan ini. Nah, yang ini kapasitasnya tinggal berapa?
kapasitasnya tinggal 8. Ya ini kapasitasnya masih 7. 7 sama 8, mana yang minimal? Yang minimal adalah 7. Berarti kita membuat padnya ini ya. Tuh padnya seperti ini. Nah selanjutnya yang menuju ke V4 cuma 1, berarti di sini ya kita bikin fatnya. Nah bikin fatnya, kemudian yang menuju ke V2, itu ada berapa? Ada, kalau kita mengacu kepada ya ini ada 3 ya, 13, 10, dan ini sisa 5. Tapi karena ini sudah dikunjungi V3, maka kita mencari yang selisihnya yang nilainya minimal yaitu 10, berarti pad selanjutnya adalah ini. Nah baru terakhir padnya itu adalah yang ini ya. Nah ini padnya ini. Nah baru setelah itu kita menghitung. Jadi ini yang disebut sebagai augmenting padnya. 12 ya, selisihnya 12, kemudian ini 10, kemudian ini tadi berapa? Tadi enggak dihitung. Kemudian ini 10, kemudian ini 7, ini 20. Nah di antara 1, 2, 3, 4, 5 mana yang minimal? Yang minimal adalah 7. 7 ya, yang minimal 7. Berarti nilai flow-nya itu adalah 7. Itu ya, augmenting pad-nya itu nilai flow-nya adalah 7. Ini ya 7. Berarti sekarang jumlah total flow 7 ditambah dengan 4. Maka nilainya menjadi 11. Seperti itu ya. Oke, kemudian sebelumnya kita sudah mendapatkan 11 ya. Kemudian setelah kita mendapatkan augmenting pad 11 ini, selanjutnya kita membuat residual network dari network yang sekarang. Jadi kita sudah mendapatkan flow network dengan nilai 11. Sekarang kita menghitung residual networknya. Maka residual networknya itu yang menuju ke sana itu adalah 13, karena memang sisanya 13 ya. Sedangkan 7 ini adalah yang sudah terlewati. Kemudian yang menuju ke ini adalah 8 ya. Berarti kan yang terlewati 4. Nah, yang ini kalau kita lihat di sini adalah yang sudah lewat itu sebanyak 7 ya. Yang sudah lewat itu sebanyak 7. Kemudian sisanya berarti 3 ya. Berarti ke sini 3 ya. Yang sebaliknya menjadi 7 gitu ya. Jadi 7 berarti 7 tambah 4 maka 11. Maka kita akan mendapatkan nilai 11 seperti ini. Gitu ya. Kemudian untuk yang 11 dan 16, yang sebelah sana itu 5, sisanya 5. Yang sudah lewat itu adalah 11. Nah sekarang kita akan menghitung menentukan augmenting pad. Nah, kita mulai dari T. Dari T ini yang tinggal sisa itu adalah 13 ya. Berarti ini mau nggak mau kita harus lewatin. Gitu ya. Nah dari sini, nah ini kita lewatin seperti ini. Kemudian dari sini, dari V3, kalau kita mengacu kepada flow network yang di atasnya, maka yang menuju ke V3 itu cuma ada 2, yaitu yang edge ini dengan edge ini. Tapi yang edge ini sisanya 8, yang edge ini sisanya 0, berarti kita akan melewati yang 8 ini ya. Kemudian dari V1 itu kita ada berapa sih yang melewati V1 ini? Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat, kalau mengacu kepada flow network, kalau di sini itu kita ada sisa berapa? Sisa 5. Yang di sini yang benar-benar sisa itu adalah 4 ya. Jadi bukan menggunakan 11 tapi 4. Otomatis kita mengambil yang 4. Tetapi ketika nanti kita menghitung nilai flow, maka kita harus mempertimbangkan 11 bukan 4. Kemudian yang selanjutnya terakhir berarti adalah 13. Nah, sekarang nilai kita adalah 13. Kemudian ada 11, kemudian ada 8, dan ada 13. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil itu adalah 8. Berarti flow tambahannya itu adalah sebanyak 8. Maka saat ini flow networknya itu adalah 11 tambah 8 menjadi 19. Oke, selanjutnya setelah kita 19, ini ya. Nah, tadi itu 8. Tadi 8 ini sebenarnya itu kita membagi menjadi 8, kemudian ini 8 didapatkan dari ini ya, tadi yang 8. Nah, kita menghitung residual networknya lagi. Residual networknya ya. Residual networknya itu, maka kita akan memiliki nilai seperti ini.
Setelah kita mendapatkan seperti ini, kemudian kita menghitung augmenting path-nya juga, maka kita akan mendapatkan ini ya, augmenting path-nya ini. Nah kemudian kita tetap menghitung 5 dibandingkan dengan 4 dibandingkan dengan 5. Untuk mendapatkan augmenting path kita menggunakan cara yang sama sebelumnya. Nah, otomatis 5 tambah 4 tambah 5 dan 4 dan 5 yang minimal adalah 4, berarti tambahan dari flow-nya itu adalah 4. Sehingga sekarang kita akan memiliki flow sebanyak 19 tambah 4 yaitu 23. Itu ya. Terus kemudian ini adalah resulting flow 23, kemudian kita menghitung lagi residual networknya. Setelah kita hitung residual networknya, ternyata kita tidak bisa mendapatkan augmenting path lagi. Kenapa? Karena meskipun kita sudah bisa satu di sini, dari V3 ini tidak ada lagi yang menuju ke V3 karena semuanya sudah lewat. Otomatis algoritma kita stop sampai sini. Maka kesimpulan akhirnya adalah maksimum flow yang bisa kita dapatkan dari jaringan ini adalah sebanyak 23. Nah, inilah cara bagaimana kita menentukan maksimum flow dengan informasi residual network dan juga augmenting path. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.